penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garing PUU garis datar 13 Romawi garing 2015 tanggal 11 Januari 2017 junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru karena surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing angka Romawi 1 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 1043 garing angka 1 Romawi garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka ini, menegaskan bahwa kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menjamin peradilan yang progresif, tidak hanya terpaku pada hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis demi keadilan. Ayat 1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat 2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 10 ayat 1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 91 ayat 2 huruf C. Ayat 2. Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan huruf C. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 94 ayat 3. Keputusan pencegahan keputusan pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lama 7 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Pasal 97 ayat 1. Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama juga 6 bulan. Ayat 2. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan atau pencekalan tersebut berakhir demi hukum. Kedua, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari pemohon adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka Fight pasal 1 angka 15 junto pasal 160 ayat 1 KUHP dan saat ini pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon terhitung sejak tanggal 7 November 2025 berdasarkan Fight bukti P1 surat ketetapan nomor S.Tab garing S garis datar 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025. Pasal 1 angka 15 dianggap dibacakan. Pasal 160 ayat 1 juga dianggap dibacakan. Kemudian bahwa sehingga dengan demikian legal standing pemohon yang telah berstatus tersangka adalah telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon permohonan pra peradilan. Angka 3, kompetensi relatif pengadilan negeri. Bahwa permohonan pra peradilan ini diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena kedudukan atau domisili dari termohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa terhadap diri pemohon telah dilakukan penyidikan, pencekalan, dan penetapan sebagai tersangka oleh termohon dan kesemuanya dilakukan di lokasi kantor termohon yakni Polda Metro Jaya di Treskrimum Subdit Kamnek Jalan Jenderal Sudirman Kaving 55 Jakarta Selatan, maka pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan akuo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Alasan permohonan pra peradilan. Bahwa dalam permohonan pra peradilan akuo, maka yang menjadi alasan dari permohonan adalah sebagai berikut. Penyidikan yang tidak sah karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garing PUU garis datar 13 Romawi garing 2015 tanggal 11 Januari 2017 junto pasal 60 ayat 1 KUHP baru karena surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing angka Romawi 1 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor
SP titik sidik garing 1043 garing angka 1 Romawi garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon, sehingga tindakan penyidik atau inkasu termohon dapat dikategorikan melakukan pelanggaran formil dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada kewajiban hukum penyampaian surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP dan asas kepastian hukum. Berikutnya, pencekalan yang tidak sah yang diketahui berdasarkan surat IMI titik 5 titik GR titik 03 titik 04 garis datar 1204 tanggal 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor RI atas nama KRN Tero Suryono Todiprojo yang telah lewat waktu dan harus dinyatakan tidak sah karena tidak pernah pula disampaikan kepada tersangka inkasu pemohon dan tidak pernah disampaikannya surat pencekalan merupakan pelanggaran administratif serius terhadap prosedur yang diatur undang-undang dan melanggar hak-hak hukum tersangka. Kemudian terakhir adalah penetapan tersangka yang tidak sah oleh karena adanya cacat formil pada surat nomor B titik garing 7475 garing 3 Romawi garing res garing titik garing 1 garing titik garing 14 garing 2026 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal yang tidak sah karena menerapan dua undang-undang sekaligus, yaitu KUHP lama dan KUHP baru, sehingga melanggar asas lex posteriori derogate legi priori dan asas kepastian hukum, dan yang mengakibatkan pula penetapan tersangka yang tidak sah oleh karena tidak dilakukannya perubahan penetapan tersangka sebagai tindak lanjut dari surat tertanggal 30 Maret 2026 tersebut. Izin yang mulia akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Izin yang mulia kami sampaikan, kami lanjutkan. Izin kami lanjutkan yang mulia. Poin 5, pendahuluan. Yang terhormat Hakim Permohonan Pra-peradilan yang kami muliakan, yang terhormat saudara termohon dan turut termohon, sidang yang mulia, bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara Indonesia adalah negara hukum. Faid pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi pemahaman yang bersifat makro dan mikro. Dalam hal ini yang bersifat makro adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan pengadilan, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjaminnya berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa KUHP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026 telah menekankan perlindungan hak asasi manusia yang lebih ketat mengenai tindakan upaya paksa berupa penangkapan dan atau penahanan yang memang diberikan kewenangannya kepada penyidik inkasu termohon, namun apabila dijalankan dengan tidak bersesuaian dengan KUHP baru, maka dapat disimpulkan melanggar berbagai pasal dan asas hukum yang berlaku. Bahwa selain daripada itu, termohon sepatutnya pula memahami asas detention as a last resort, atau penahanan adalah sebagai upaya terakhir, yakni upaya paksa penahanan seharusnya hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, dan seharusnya penahanan digunakan sebagai kebutuhan penyidikan, sehingga harus memaknai adanya pelanggaran pula terhadap asas nemo iudex in causa sua, yang berarti tidak ada orang yang boleh bersikap subjektif, atau dengan kata lain, penyidik inkasu termohon harus objektif dan tidak boleh menunjukkan subjektivitas.
Izin yang mulia, kami mohon izin meninggalkan persidangan ke sebelah kesaksian. Makasih ya. Mulia. Kami lanjutkan yang mulia, terima kasih. Bahwa selain itu termohon melakukan pelanggaran karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kedua dan ketiga kepada pemohon. Padahal penyampaian setiap SPDP baru merupakan kewajiban hukum yang wajib diserahkan paling lambat 7 hari sejak diterbitkan. Sehingga tindakan termohon adalah jelas-jelas telah melanggar putusan MK nomor 130 garing PUU garis sambung 13 Romawi garing 2015 tanggal 11 Januari 2017 Jungto pasal 60 ayat 1 KUHP baru. Dan atas diri pemohon telah dikenakan tindakan pencekalan yang tidak sah oleh karena tidak pernah disampaikan oleh termohon kepada pemohon sehingga melanggar pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian serta diketahui saat ini telah tindakan pencekalan dimaksud kalaluarsa berdasarkan Faid pasal 97 ayat A Jungto ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian. Bahwa permohonan peradilan akuo diajukan oleh pemohon berdasarkan itikat baik atau good faith dan sama sekali bukan dimaksudkan untuk menunda-nunda pemeriksaan perkara pidana pokok yang nantinya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun semata-mata hanya untuk mengajukan pembelaan diri awal dari pelanggaran HAM serta dari penzoliman yang terjadi yang secara kasat mata. Semoga yang mulia Hakim Pra-Peradilan berkenan untuk secara arif dan bijak mempertimbangkan seluruh dalil serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan akuo. 6. Latar belakang permohonan pra-peradilan akuo. Bahwa pemohon akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis penyidikan perkara pidana yang diajukan permohonan pra-peradilan akuo, yakni sebagai berikut. Bahwa Presiden ke-7 RI, Insinyur Joko Widodo atau Jokowi secara resmi telah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-B-2831-4 Romawi 2005 SPKT Polda Metro Jaya atas nama pelapor Insinyur H. Joko Widodo, yakni diantaranya terhadap KRNT Roy Suryo Noto Diprojo Inkasu pemohon dan beberapa orang lainnya dengan 5 pasal yang dilaporkan, yakni pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 31 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang tentang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE, pasal 35 Undang-Undang tentang ITE. Bahwa namun ternyata terdapat beberapa orang lain yang secara melawan hukum juga melaporkan pemohon dan beberapa orang lainnya, yakni berdasarkan laporan polisi sebagai berikut. Nomor kami akan dibacakan tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama. Nomor LP kami akan dibacakan tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Le Cumanan yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nomor LP kami akan dibacakan tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweker yang melaporkan dugaan pasal 160 KUHP lama. Bahwa oleh karena ketiga orang pelapor dimaksud tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait dengan peristiwa ramainya pemberitaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan yang lebih aneh dan janggal, ketiga pelapor mengaku sebagai korban dalam peristiwa pemberitaan ijazah palsu Jokowi Presiden ke-7 RI. Bahwa selanjutnya KRNT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor S.TAP/S-4/1899/11 Romawi 2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 File bukti P1 dan dinyatakan sebagai klaster 2 dalam perkara pidana dimaksud.
dan dengan disangka melanggar berbagai pasal, yakni pasal 31, pasal 310 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 433 KUHP baru, pasal 31 KUHP lama yang saat ini telah menjadi pasal 434 KUHP baru, pasal 27A Undang-Undang tentang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE, pasal 35 Undang-Undang tentang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP baru. Dan dengan tercantum para pelapor dengan legal standing sebagai korban sebanyak 4 orang, yakni sebagai berikut: 1. Insinyur Joko Widodo, 2. Andi Kurniawan, 3. Lecumanan, 4. Samuel Sweken. Bahwa selanjutnya pula pemohon telah diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025. File bukti P2 Surat panggilan nomor S.PGL garing S garis sambung 5.1 garing 9486 garing 11 Romawi garing 2025 garing 11 Romawi garing 2025 Ditreskrim Polda Metro Jaya tertanggal 7 November 2025. Dan pemohon sangat kooperatif dan telah selesai diperiksa serta selanjutnya telah dikenakan wajib lapor untuk 1 kali seminggu oleh termohon hingga saat dilakukannya penangkapan atas diri pemohon pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 lalu, dan telah dijalankan dengan tertib dan penuh disiplin, yakni pemohon melapor pada waktunya ke Mapolda Metro Jaya inkasu termohon, meskipun sesungguhnya pasal 108 ayat 6 KUHP hanya mengatur bahwa wajib lapor hanya diberlakukan terhadap tersangka yang berstatus tahanan kota, sedangkan faktanya terhadap pemohon tidak diberlakukan penahanan. Bahwa selain itu pula pemohon melalui tim penasihat hukumnya telah meminta BAP berita acara pemeriksaan ketika diperiksa sebagai tersangka, baik secara lisan maupun secara tertulis. File bukti P3 surat nomor 007 garing 12 Romawi garing 2025 garing Topham tanggal 12 Desember 2025 perihal pemberitahuan jadwal ahli dan permintaan speech perkara kedua serta permintaan BAP selaku tersangka. Dan bukti P3A surat nomor 001 garing 1 Romawi garing 2006 Tokham tanggal 15 Januari 2026 perihal permohonan splitsing berkas perkara antar tersangka. Poin ketujuh, batu uji tindakan abuse of power yang dilakukan oleh termohon. Bahwa karena penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah dimulai berdasarkan laporan polisi nomor LP garing B garing 2831 garing 4 Romawi garing 2005 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Fact surat perintah penyidikan ke-1 nomor .SP.sidik garing S garing .1.1.1 garing 3147 garing 6 Romawi garing 2025 garing Ditreskrim garing Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025, maka batu uji dari tindakan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Fight pasal 361 huruf A KUHP baru yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 361 huruf A. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 atau tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Bahwa sehingga dengan demikian maka batu uji yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Batu uji atas pelanggaran penyampaian SPDP surat perintah dimulai penyidikan adalah putusan MK nomor 130 garing PUU garis sambung 13 Romawi garing 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang juga dilanjutkan dengan pasal 60 ayat 1 KUHP baru, mengingat sesungguhnya pelanggaran yang terjadi adalah atas penyampaian SPDP kedua tanggal 15 Januari 2026 dan SPDP ketiga tanggal 30 Maret 2026, di mana KUHP baru telah mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Batu uji atas pelanggaran tindakan pencekalan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Batu uji atas cacat formil dari penetapan tersangka adalah
asas kepastian hukum serta dokumen terkait mengenai penetapan tersangka nomor S/S/4/1899/11 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dan surat nomor B/7475/3 Romawi /Res.1.14/2026 Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2026 perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Izin yang mulia, dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan yang mulia. 8. Permohonan pra peradilan akuo diajukan atas dasar itikat baik. Bahwa apakah permohonan pra peradilan harus diajukan sesaat setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka? Bahwa apabila permohonan akuo diajukan tidak dengan segera, yakni sesaat setelah ditetapkan diri pemohon sebagai tersangka, apalagi jika diajukan pasca pelimpahan berkas, maka permohonan pra peradilan akuo akan dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai upaya menunda-nunda persidangan perkara pidana pokok. Secara tegas jawabannya tidak. Oleh karena penilaian seperti itu adalah bertentangan dengan semangat pembaruan hukum dan pemohon telah diberikan hak untuk mengajukan permohonan pra peradilan yang dijamin oleh PAID pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru, dan kedudukan hukum telah berbalik di mana justru pemeriksaan pokok perkara di pengadilan yang tidak dapat diselenggarakan selama sidang pra peradilan belum selesai diputus, sehingga esensi material dan pengawasan horizontal tetap wajib diperiksa secara komprehensif. Bahwa apabila dipertimbangkan untuk dilakukan penolakan atas pemeriksaan permohonan pra peradilan akuo dengan alasan pemohon terlambat mengajukan permohonan atau dianggap menunda pemeriksaan sidang pokok dan atau setelah pelimpahan berkas adalah bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia, dan seharusnya esensi permohonan tetap diperiksa secara utuh sebagai bentuk pengawasan horizontal dan berpotensi mencederai rasa keadilan serta melanggar asas due process of law. Bahwa berbeda dari rezim KUHP lama di mana pra peradilan otomatis gugur begitu sidang pokok dimulai PAID pasal 82 ayat 1 huruf D, maka KUHP baru berupaya melindungi proses kontrol yudisial agar tidak serta-merta dieliminasi oleh pelimpahan berkas oleh karena pra peradilan berfungsi sebagai pengawasan horizontal judicial security guna memastikan penyidik tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, termasuk dalam hal menetapkan pasal berlapis yang tidak relevan secara elementer dengan fakta perbuatan tersangka. Bahwa oleh karena pra peradilan berfungsi sebagai kontrol yudisial yang efektif terhadap tindakan penyidik agar tidak sewenang-wenang, maka esensi ini harus diperiksa secara objektif dan tanpa tergesa-gesa, dan tetap memeriksa keterkaitan alat bukti dengan tiap pasal yang disangkakan untuk melindungi hak asasi tersangka, bukan dibatasi secara sempit atau bersifat administratif semata. Bahwa esensi material seperti relevansi pasal yang disangkakan seharusnya tetap diuji demi menjamin keabsahan tindakan penyidik secara objektif, yang pemeriksaan material formil dalam pra peradilan sejatinya memberikan kejelasan fondasi hukum bagi penyusunan surat dakwaan penuntut umum agar bebas dari cacat formil, di mana pengujian material atas pasal yang diselundupkan atau tidak relevan sangat penting diuji agar pemohon tidak menderita kerugian penuntutan yang cacat secara substansial sehingga pemeriksaan pokok perkara telah dimulai. Bahwa jika permohonan pra peradilan diajukan secara terpecah-pecah atau berulang kali meskipun atas objek yang berbeda setelah pelimpahan berkas perkara dari termohon ke turut termohon, dimungkinkan adalah taktik untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan sidang perkara pidana pokok. Bahwa apakah pendapat tersebut adalah benar adanya? Bahwa sesungguhnya permohonan pra peradilan diajukan